Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi panas dan perpindahannya bagian pertama, yaitu suhu dan kalor pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 6. Apa itu suhu dan apa itu kalor atau panas? Kita akan cari tahu perbedaannya pada slide berikut ini. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Dan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan panas atau kalor yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga dapat didefinisikan dengan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori dan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Berikutnya kita akan belajar tentang alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer pertama kali pada tahun 1592 dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit, yaitu ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742, Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Dan di Indonesia, banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi panas di bumi. Energi panas di bumi bersumber dari yang pertama yaitu matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi, berfungsi untuk yang pertama membantu proses fotosintesis tumbuhan, menghangatkan hewan berjemur, dan berfungsi untuk manusia seperti mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan padi, mengeringkan garam dan ikan asin. Kemudian sumber energi panas yang kedua adalah api. Yang ketiga yaitu listrik, dan yang keempat yaitu gesekan antara dua benda, seperti contohnya menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, menggosok-gosokkan mistar plastik dengan kain kering, dan menggosok-gosokkan dua batu atau dua kayu kering. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu dapat berubah-ubah yang mengakibatkan perubahan pada benda. Yang pertama yaitu pemuaian, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena kalor atau panas atau suhu tinggi. Yang kedua yaitu penyusutan. Penyusutan yaitu perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena dingin atau suhu rendah. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat yaitu logam, kaca, dan karet, kemudian zat cair seperti air dan minyak, dan zat gas yaitu udara. Berikut ini adalah contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama yaitu kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Apabila bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka jendela akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Contoh yang kedua yaitu rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang baja rel. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Apabila sambungan rel tidak diberi ruang pemuaian, maka rel akan melengkung dan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya.
Selain itu, baja rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Contoh yang ketiga yaitu ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas di siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan udara di dalam ban kembali ke ukuran semula. Contoh yang keempat yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasa dipasang kendur atau tidak tegang. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari atau suhu dingin. Selain itu, kawat atau kabel listrik juga akan mengalami pemuaian sehingga mengendur pada siang hari atau suhu panas. Contoh yang kelima yaitu termometer air raksa dan alkohol. Penggunaan termometer menerapkan prinsip pemuaian zat cair, yaitu alkohol dan air raksa yang akan memuai saat suhu naik. Saat termometer badan ditempelkan ke bagian tubuh yang panas, air raksa dalam termometer akan memuai dan naik, lalu berhenti sampai angka tertentu yang menunjukkan suhu tubuh. Oleh karena itu, termometer tidak diisi penuh air raksa atau alkohol untuk memberikan ruang pemuaian saat suhu naik sehingga termometer tidak pecah. Ketika termometer tidak digunakan, air raksa akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Contoh yang keenam yaitu gelas kaca. Pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah saat dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Bagian dalam gelas akan memuai lebih cepat daripada bagian luarnya, sehingga menyebabkan gelas kaca retak atau pecah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menuangi gelas bersuhu dingin atau gelas basah dengan air panas yang baru saja mendidih. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.